Kelompok Houthi atau Ansarallah dilaporkan menyerang kapal tanker Arab Saudi di lepas pantai Yaman, Senin, 2 September 2024. Di samping menyerang kapal Saudi bernama Amjad itu, Houthi juga menyerang kapal tanker berbendera Panama yang bernama Blue Lagoon. Houthi mengklaim berada di balik serangan yang menargetkan Blue Lagoon dengan rudal dan pesawat nirawak. Namun, kelompok itu belum mengonfirmasi serangan terhadap Amjad. Sumber yang didapatkan France 24 menyebutkan bahwa Blue Lagoon tidak berada jauh dari Amjad ketika kedua kapal itu diserang. Keduanya dilaporkan bisa meneruskan perjalanan. Tidak ada kerusakan besar atau korban jiwa. Seperti Bahri, pihak Blue Lagoon juga belum buka suara mengenai serangan itu. Blue Lagoon memiliki kapasitas angkut sebanyak 2 juta barel minyak. Angkatan Laut AS mengatakan ada 2 rudal yang menghantam Blue Lagoon. Kemudian, ada 1 rudal yang meledak di dekat kapal itu. Kelompok Houthi Yaman, Ansarallah, melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama di Laut Merah pada hari Senin, 2 September 2024. Tak hanya itu, kapal tanker berbendera Saudi juga terkena imbasnya. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree mengklaim kelompoknya bertanggung jawab atas serangan terhadap Blue Lagoon I, yang dihantam oleh sejumlah rudal dan pesawat nirawak. Namun, Saree tidak menyebutkan dampak serangan yang dilaporkan terhadap kapal tanker Saudi tersebut. Komando Pusat AS mengonfirmasi bahwa kedua kapal tanker itu menjadi sasaran, dengan menyatakan Houthi menembakkan 2 rudal balistik dan menggunakan pesawat nirawak serang satu arah. 2 sumber mengatakan kepada Reuters, kedua kapal tanker itu berlayar berdekatan saat dihantam. Kedua kapal mengalami kerusakan kecil tetapi dapat melanjutkan pelayaran tanpa insiden besar atau korban jiwa. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu melayangkan permintaan maaf kepada keluarga sandera korban pembunuhan pada beberapa waktu lalu. Pada Senin, 2 September 2024, Netanyahu menghubungi sejumlah keluarga sandera yang terbunuh. Ia mengatakan, meminta maaf kepada mereka karena tidak membawa pulang orang yang mereka cintai. Kami hampir berhasil, tetapi kami tidak berhasil, katanya dalam konferensi pers di Yerusalem, diberitakan Independen. Permintaan maaf tersebut dilakukan setelah ribuan warga Israel turun ke jalan untuk hari kedua berturut-turut dalam kesedihan dan kemarahan setelah 6 sandera ditemukan tewas di Gaza. Netanyahu memulai konferensi pers hari Senin dengan berdiri di depan peta kasar Gaza dan menyoroti pentingnya strategis koridor yang telah menjadi titik kritis utama dalam negosiasi gencatan senjata.
Para pejabat Israel kompak menyuarakan kekecewaan mereka terhadap keputusan pemerintah Inggris yang baru-baru merilis kebijakan untuk menangguhkan beberapa ekspor senjata ke Israel. Tak hanya pejabat tinggi Israel, Menteri Luar Negeri Katz juga turut menyatakan kekecewaannya atas sikap pemerintah Inggris. Dalam pernyataan resminya, Katz mengatakan bahwa Tel Aviv kecewa dengan serangkaian keputusan Inggris termasuk keputusan mengenai embargo puluhan ekspor senjata ke Israel. Katz menyebut Inggris sebagai negara yang bermasalah, lantaran keputusannya melakukan penangguhan senjata dapat melemahkan kemampuan militer Israel. Dengan begitu dikhawatirkan Hamas dan para sekutunya akan semakin membabi buta dalam melakukan serangan ke wilayah Tel Aviv. Perdana Menteri, PM, Israel, Benyamin Netanyahu secara perdana meminta maaf kepada jutaan warga negara setelah para keluarga sandera menggelar demo besar-besaran pada akhir pekan kemarin. Lewat konferensi pers yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan bahwa ia meminta maaf karena gagal menyelamatkan keenam sandera yang ditemukan tewas di sebuah terowongan di Gaza Selatan. "Saya meminta maaf karena tidak membawa mereka kembali hidup-hidup," kata Netanyahu dikutip dari NY Post. "Kami hampir berhasil, tetapi kami tidak berhasil. Hamas akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini," imbuh Netanyahu. Tak hanya mengirimkan permintaan maaf, dalam kesempatan itu Netanyahu juga turut meminta ampunan kepada keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas, mengembalikan 6 sandera yang ditawan militan Hamas. Rusia dan Iran turut membantu Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Pasalnya, kedua negara ini mengirim bantuan senjata untuk Hizbullah. Adapun senjata itu digunakan Hizbullah untuk menyerang markas besar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Beit Hillel. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah melancarkan sejumlah pesawat tak berawak dan drone kamikaze untuk menargetkan markas IDF. Operasi militer itu dilaporkan berhasil mengakibatkan markas besar IDF mengalami kerusakan besar. Hizbullah juga meluncurkan roket Burkan untuk menargetkan barak granit IDF yang terletak di wilayah Palestina yang diduduki. Serangan-serangan itu memicu sirine peringatan yang meraung-raung di wilayah tersebut. Channel 12 Israel melaporkan IDF menyadari bahayanya Hizbullah lantaran pertahanan udaranya yang meningkat. Saluran tersebut melaporkan Hizbullah menggunakan sistem pertahanan udara dari Iran. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Zionis, tepatnya pada Selasa 3 September 2024. Dalam video tersebut, tampak drone Hizbullah leluasa menyusup ke pos pemeriksaan Kafar Yuval, Israel. Drone berpeledak itu pun tampak tepat sasaran dan mengenai pos pemeriksaan Zionis. 3 kendaraan yang terparkir di depan pos pemeriksaan itu juga turut hancur terkena ledakan. Video tersebut kemudian menjadi bukti bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali melempem. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan korban jiwa dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.